saya Nita Alicia dengan nomor NIM 858092511. kami dari Salut Tumbang Titi. Di sini kami akan praktek praktikum IPA. Selamat Menyaksikan. Alat dan bahan yang sudah kami siapkan adalah 2 wadah plastik, biji kacang yang hijau yang sudah direndam semalaman, kapas, dan juga air mineral. Langkah pengerjaan. Pertama, kita masukkan kapas ke dalam kedua wadah yang sudah kita siapkan tadi. Lalu, kita kasih air secukupnya hingga kapas-kapas di dalamnya terlihat basah. Lalu, kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman ke dalam kedua wadah tersebut. Secukupnya saja ya. Mari kita amati pertumbuhannya. Pada hari pertama pengamatan, kacang hijau mulai menunjukkan tanda-tanda awal perkecambahan. Biji kacang hijau mulai membesar, menyerap air, walau belum terlihat akar atau kecambahnya. Proses ini disebut imbisiasi, yaitu biji menyerap air sebagai tahap awal pertumbuhan. Pada hari kedua, biji kacang hijau sudah mulai tumbuh kecambah. Akar dan batang kecil terlihat keluar dari biji dengan panjang sekitar 1-2 cm. Pada hari ketiga pengamatan, kecambah kacang hijau tumbuh lebih tinggi dengan panjang sekitar 3-5 cm. Akar semakin panjang dan batang mulai tegap. Beberapa kecambah juga sudah mulai terlihat daun kecil berwarna hijau muda. Pada hari keempat, kecambah kacang hijau tumbuh semakin tinggi dengan panjang sekitar 7-10 cm. Batangnya sudah mulai kokoh dan daun hijaunya terlihat lebih terbuka berwarna hijau muda. Pada hari kelima, kecambah kacang hijau tumbuh semakin tinggi dengan panjang sekitar 12-15 cm. Batangnya tampak kuat, daun-daun mulai terbuka lebar, dan warna hijaunya semakin jelas. Perkembangbiakan tumbuhan. Pada kali ini, kami akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, terutama perkembangbiakan seksual pada kembang sepatu. Kami akan menunjukkan bagian-bagian bunga kembang sepatu yang berperan dalam proses tersebut. Namun sebelum itu, kita memerlukan alat dan bahan, seperti bunga kembang sepatu, pinset, dan juga cutter. Bunga kembang sepatu adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara seksual atau generatif. Perkembangbiakan ini terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang melibatkan benang sari dan juga putik. Untuk memahami proses ini, kita perlu mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Di sini bisa kita lihat
masih kuncup dan juga ada yang sudah mekar. Bagian luar bunga ini disebut kelopak, berwarna hijau dan menutupi bunga saat masih kuncup. Fungsi kelopak ini adalah melindungi bunga sebelum mekar agar tetap aman dan tidak mudah rusak. Selanjutnya adalah bagian mahkota bunga. Mahkota berwarna cerah dan berbentuk lebar, berfungsi untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga kembang sepatu setelah kita hitung berjumlah 5. Bagian selanjutnya adalah bagian putik dan benang sari. Bagian yang panjang menjuntai di tengah disebut sebagai tangkai putik dengan kepala putik di ujungnya. Di sekelilingnya terdapat banyak benang sari yang berwarna kuning dan menghasilkan serbuk sari. Putik dan benang sari inilah yang berperan penting dalam perkembangbiakan secara seksual, karena disinilah proses penyerbukan dan pembuahan terjadi. Bagian bawah kelopak disebut dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian yang terletak di bawah kelopak. Bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya semua bagian bunga, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Di sini, kita akan mencabut bagian benang sari dari bunga kembang sepatu. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari. Dan setelah kita hitung, ternyata benang sarinya ada 83 buah. Kita akan membuka mahkota dan juga kelopak bunga untuk melihat bagian apa saja yang ada di dalamnya. Di bagian di dasar bunga terdapat bakal biji yang merupakan tempat terjadinya pembuahan pada tumbuhan. Setelah kita belah menggunakan cutter, terlihat jelas bagian dalamnya. Di situ terdapat putik yang memanjang dari dasar bunga hingga ke ujung. Di bagian bawahnya terdapat bakal biji, dan disitulah proses pembuahan pada tumbuhan akan terjadi. Pertumbuhan dan perkembangan hewan, khususnya pada lalat buah. Alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini adalah pisang, wadah plastik bekas botol aqua, cutter, dan kantong plastik. Langkah pertama, potong pisang menjadi beberapa bagian. Kedua, masukkan potongan pisang ke dalam wadah. Setelah itu, wadah dibiarkan terbuka dan ditunggu hingga lalat buah datang. Jika sudah ada lalat buah yang masuk, maka wadahnya kita akan tutup menggunakan plastik dan kita biarkan selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, terlihat banyak lalat buah di dalam wadah. Hal ini menunjukkan bahwa setelah terjadi proses perkembangan